Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinda Nur Sakina, mahasiswi Staba kelas D3 non-reguler A kelas Minggu. Di sini saya akan presentasikan materi parasitologi 2, yaitu tentang Plasmodium falciparum. Samping ini bisa kita lihat klasifikasi ilmiah dari Plasmodium falciparum. Yang pertama, kingdomnya itu ada Chromalveolata. Yang kedua filumnya yaitu Apicomplexa. Yang ketiga kelasnya ada Aconoidacida. Yang keempat familinya adalah Plasmodidae, dan genusnya ada Plasmodium. Spesiesnya adalah Plasmodium falciparum. Materi selanjutnya adalah hospes. Hospes definitif dari Plasmodium falciparum ini adalah manusia. Selanjutnya hospes perantara dan vektor itu adalah nyamuk Anopheles betina, dan nama penyakitnya yang disebabkan oleh Plasmodium falciparum itu adalah malaria falciparum atau malaria tropica atau malaria tersiana maligna. Epidemiologi dari Plasmodium falciparum. Jadi, malaria umumnya terjadi di daerah yang memungkinkan penyebaran penyakit dalam vektor. Plasmodium falciparum ditemukan di daerah tropik, terutama di daerah Afrika dan Asia Tenggara. Untuk di Indonesia tersendiri itu dia sudah menyebar di seluruh kepulauan. Dan biasanya penyakit Plasmodium falciparum ini adalah penyakit malaria yang paling ganas. Jadi dia yang paling berbahaya dari Plasmodium yang lainnya. Materi selanjutnya yaitu morfologi dari Plasmodium falciparum. Umumnya Plasmodium sp ini mempunyai 3 stadium. Yang pertama adalah stadium tropozoid, yang kedua adalah stadium schizon, yang ketiga adalah stadium gametosit, di mana pada ketiga stadium ini merupakan stadium diagnostik pada darah manusia. Sekarang mari kita bahas satu-satu ya. Dari stadium tropozoid. Nah, pada stadium tropozoid ini bentuknya itu cincin halus dan sangat kecil. Jadi si protoplasmanya ini berbentuk cincin. Nah, pada cincinnya itu terdapat 2 butir kromatin. Nah, bentuknya akole, posisi di tepi eritrosit seperti burung. Bentuk cincin dalam satu eritrosit. Jadi infeksinya multiple. Kemudian eritrosit yang terinfeksi sama dengan eritrosit normal. Jadi maksudnya gimana sih? Jadi kalau pada Plasmodium falciparum itu eritrositnya ukurannya itu sama dengan eritrosit normal. Hanya bedanya dia terdapat cincin tropozoidnya itu di dalam eritrositnya. Kalau Plasmodium sp yang lainnya, dia ukuran eritrosit itu lebih besar daripada eritrosit normal. Jadi eritrosit yang terinfeksinya itu lebih besar. Kemudian stadium trofozoid lanjut, intinya itu merah, melebar dan padat, sitoplasma kebiruan dan melebar, tampak pigmen kuning kecoklatan, dan tampak titik marwer. Jadi besarnya parasit bentuk tropozoid ini kurang lebih 2 mikron. Selanjutnya stadium schizon. Nah, di mana pada stadium schizon ini plasma dengan inti telah terbagi. Jadi di dalam selnya ini intinya itu banyak gitu. Jumlah intinya itu 8 sampai 24 berwarna merah. Kita bisa lihat ya di foto, intinya itu banyak berwarna merah, kecil, padat gitu. Setiap inti dikelilingi oleh sitoplasma. Nah, terus sitoplasmanya berwarna kebiruan dan tebal menyertai masing-masing inti. Pigmen berwarna tengguli kehitaman dan menggumpal. Parasit tidak memenuhi seluruh eritrosit. Nah, untuk stadium schizon ini biasanya terlihat pada infeksi yang sudah berat. Jadi stadium lanjutannya itu biasanya pada yang terinfeksi Plasmodium falciparum yang sudah berat.
Selanjutnya morfologi dari Plasmodium falciparum. Jadi pada stadium gametosit ini bentuknya itu seperti sosis, seperti pisang, seperti bulan sabit, seperti lonjong gitu. Jadi biasanya itu disebut dengan banana form. Nah, pada stadium gametosit ini dikelilingi pigmen coklat tua di sekitar inti. Dan stadium gametosit ini ada dua, ada yang mikrogametosit dan makrogametosit. Kalau yang makro itu adalah betina, mikro adalah jantan. Nah, pada makrogametosit itu bentuknya itu langsing, ujungnya itu runcing, inti merah, kompak, padat dikelilingi pigmen, sitoplasma kebiruan, pigmen berwarna coklat tua, dan batang mengelilingi inti. Selanjutnya mikrogametosit yaitu jantan ya. Bentuknya itu seperti pisang, agak gemuk, ujungnya runcing, ujungnya tumpul. Kemudian yang kedua, inti merah dan menyebar, sitoplasma biru kemerahan, pigmen berwarna coklat tua dan batang menyebar. Selanjutnya dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi mengenai morfologi dari Plasmodium falciparum, kita tarik kesimpulannya. Yang pertama itu adalah stadium tropozoid muda, bentuknya itu akolet. Nah, kemudian tropozoid muda bentuknya infeksi ganda, jadi si sel eritrosit yang tadinya normal kemudian dia terinfeksi, dan di dalam sel eritrosit itu terdapat cincin kromatin. Terus stadium muda berkromatin ganda, cincin 2 inti dengan titik paruwer. Kemudian berlanjut lagi ke dalam stadium tropozoid tua dengan titik paruwer dan sel darah merah yang mengkerut. Kemudian lanjut lagi stadiumnya lebih lanjut, yaitu skizol matang dengan merozoid dan pigmen menggumpal. Kemudian lanjut lagi ke dalam stadium gametosit, ya infeksinya sudah lebih parah, yaitu ditemukan makrogametosit dengan sitoplasma kebiruan dan kromatin padat, dan mikrogametositnya itu dengan sitoplasma kemerahan dan kromatin tidak padat. Selanjutnya, materi selanjutnya pada slide ini dapat kita lihat stadium tropozoid muda pada sedian hapus darah tebal dan sedian hapus darah tipis. Jadi pada sel eritrositnya ini, sel darah merahnya ini sudah terinfeksi oleh Plasmodium falciparum, di mana terdapat cincin kromatinnya di dalamnya. Selanjutnya stadium tropozoid lanjut. Ini yang dua gambar ini adalah sedian hapus darah tipis. Nah, yang sebelahnya ini adalah sedian hapus darah tebal. Nah, ini adalah tropozoid dengan titik marwer. Jadi sudah terdapat titik marwer di dalam tropozoidnya ini pada sedian hapus darah tipis. Jadi pada sel eritrosit ini kita bisa lihat ada cincinnya, terus ada titik marwernya, ada bentuk-bentuknya gitu di dalam sel eritrositnya, udah rame. Selanjutnya ini adalah stadium skizon. Jadi di mana di dalam sel eritrositnya ini sudah terdapat plasma dengan inti yang sudah terbagi. Jadi banyak inti di dalam sel eritrositnya ini. Ini adalah pada sedian hapusan darah tipis. Kemudian stadium gametosit. Ini gambar adalah pada sedian hapus darah tebal. Jadi terdapat gametosit ya, yang bentuknya seperti pisang, dengan di dalamnya itu terdapat inti gitu yang dikelilingi pigmen tua di sekitar inti. Selanjutnya ini adalah gambar gametosit juga, sama pada sedian hapus darah tipisnya. Jadi terdapat gametositnya juga ya, kita bisa lihat ini bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah stadium gametosit. Jadi terdapat gametosit, mikrogametosit pada sedian hapus darah tipis. Nah, gametosit ini mengalami eksflagellasi. Nah, proses ini yang biasanya terjadi di usus nyamuk. Jadi eksflagellasi itu mikrogamet bergerak dan keluar dari eritrosit. Nah, dan proses ini berlangsung selama 10 sampai 12 menit. Selanjutnya kita bahas dengan siklus hidup dari Plasmodium falciparum. Jadi siklus hidup pada Plasmodium falciparum ini mengalami 2 fase reproduksi yang berlangsung pada 2 spesies yang berbeda.
Yang pertama yaitu reproduksi aseksual, yaitu skizogoni yang terjadi pada manusia. Yang kedua itu reproduksi seksual gametogoni yang terjadi pada vektor atau nyamuk. Nah, siklus hidup yang pertama yaitu nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi malaria ini menggigit tubuh manusia. Jadi manusia ini terinfeksi melalui gigitan nyamuk Anopheles yang sudah terinfeksi oleh malaria. Nah, kemudian sporozoid cepat meninggalkan aliran darah dalam waktu kurang lebih 1 jam. Semua telah berada di dalam sel parenkim hati. Maka dimulailah stadium parenkim hati atau praeritrosit. Kemudian yang ketiga, sporozoid ini menginfeksi sel-sel hati matang menjadi skizon. Nah, setelah menjadi skizon ini pecah. Nah, di dalamnya itu terdapat merozoid, kemudian dia melepaskan merozoid. Karena pecah, dia melepaskan merozoid. Nah, setelah replikasi awal ini di hati atau proses skizogoni exoeritrositi, parasit mengalami perbanyakan aseksual pada eritrosit. Fase eritrositer dimulai dengan masuknya merozoid exoerythrocyte atau merozoid ke dalam eritrosit. Jadi merozoid yang tadi dilepaskan oleh skizon yang pecah itu masuk ke dalam sel eritrosit, kemudian menginfeksi sel eritrosit. Nah, setelah menginfeksi dalam eritrosit, merozoid jaringan ini membentuk vakuola sehingga sitoplasma menjadi berbentuk cincin atau masuk ke dalam stadium tropozoid. Nah, setelah menjadi stadium tropozoid, cincin tropozoid ini yang matang masuk ke dalam stadium skizon, yang kemudian skizonnya ini pecah melepaskan merozoidnya lagi. Nah, beberapa parasit berdiferensiasi menjadi tahap eritrosit seksual atau gametogosit. Nah, pada stadium darah bertanggung jawab atas manifestasi klinis dari penyakit. Selanjutnya, gametogosit atau jantan, mikrogametosit, dan betina ditelan oleh seekor nyamuk saat menghisap darah. Jadi kita masuk ke dalam reproduksi seksual terjadi pada nyamuk ya. Nah, kemudian penggandaan parasit dalam nyamuk dikenal sebagai siklus progenik. Huruf C. Sementara di perut nyamuk, mikrogametosit menembus makrogametosit yang menghasilkan zigot. Kemudian zigot yang dihasilkan ini pada gilirannya menjadi motil dan memanjang ookinet yang menyerang dinding minut nyamuk di mana mereka berkembang menjadi oocysta. Nah, kemudian oocysta ini tumbuh, pecah, dan dilepaskan oleh sporozoid. Nah, setelah dilepaskan menuju ke kelenjar ludah nyamuk, lalu melakukan inokulasi sporozoid menjadi tuan rumah manusia baru. Kemudian menggigit kulit manusia lagi, menginfeksi manusia lagi. Jadi siklus hidupnya diputar seperti itu lagi, balik lagi ke situ lagi. Selanjutnya yaitu patologi dan gejala klinis. Umumnya gejala yang disebabkan itu tidak spesifik. Gejala yang sering terjadi adalah demam dan menggigil, sakit kepala, mialgia, altrakia, kelemahan, muntah, dan diare. Nah, selanjutnya infeksi yang disebabkan oleh Plasmodium falciparum dapat berdampak cukup parah dan berpotensi fatal dengan keterlibatan sistem saraf pusat. Yang kedua, gagal ginjal akut. Yang ketiga, anemia berat. Yang keempat, sindrom gangguan pernapasan akut. Diagnosis laboratorium. Yang pertama, menemukan parasit stadium tropozoid muda bentuk cincin tanpa atau dengan stadium gametosit dalam sedian darah tepi. Yang kedua, rapid test malaria juga dapat digunakan untuk menegakkan diagnosis secara tepat, tetapi tidak dapat menggantikan pemeriksaan mikroskop. Jadi rapid test untuk malaria ini sama seperti rapid test yang lainnya, hanya untuk screening awal agar hasilnya itu cepat terdiagnosa dengan cepat, terindikasinya itu dengan cepat untuk proses pemeriksaan lanjutan jika memang hasilnya itu positif. Ini itu beberapa sifat perbandingan dan diagnosis pada 4 spesies Plasmodium pada manusia. Nah, sini ada Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium oval, dan Plasmodium malaria.
Nah, pada daun praeritrosit itu pada Plasmodium falciparum itu 5 sampai 5,5 hari ya. Pada Plasmodium vivax itu 8 hari, pada oval itu 9 hari, dan malaria itu 10 sampai 15 hari. Untuk hipnozoid, Plasmodium falciparum itu tidak terdapat hipnozoid. Plasmodium vivax itu positif, ada hipnozoidnya. Plasmodium oval itu ada juga hipnozoidnya, dan Plasmodium malaria itu tidak ada. Jadi yang Plasmodium falciparum dengan malaria itu tidak ada. Jumlah merozoid di dalam hati itu sekitar untuk parasit Plasmodium falciparum itu sekitar 40.000, untuk yang vivax itu 10.000, oval 15.000, dan malaria itu 15.000. Jadi kita bisa lihat tuh yang paling banyak jumlahnya itu falciparum. Selanjutnya skizon hati. Jadi skizon hatinya itu sekitar 60 mikron ukurannya, dan pada vivax itu 45 mikron, pada oval itu 70 mikron, malaria itu 55 mikron. Selanjutnya daur eritrosit. Pada Plasmodium falciparum itu 48 jam, dan vivax juga sama 48 jam, oval 50 jam, dan malaria 72 jam. Next, selanjutnya masih diagnosis laboratorium. Pada Plasmodium falciparum, eritrosit yang dihinggapinya muda, tua, dan normosit. Yang Plasmodium vivax, retikulosit, dan normosit. Nah, pada oval itu retikulosit dan normosit muda. Kemudian malaria itu tua. Nah, selanjutnya pembesaran eritrosit itu falciparum itu tidak ada. Untuk pembesaran yang vivax dia sangat besar, sampai 2 kali lipatnya dari eritrosit. Untuk yang oval lebih besar, lebih besar ya. Ada malaria itu tidak ada pembesaran. Jadi falciparum dan malaria itu tidak terjadi pembesaran eritrosit. Ya, titik-titik eritrosit. Falciparum itu titik Marweh, vivax itu Schufner, oval itu Schufner James, dan malaria itu Zeeman. Pada pigmen, Plasmodium falciparumnya itu hitam, pada vivax kuning tengguli, oval itu tengguli tua, dan malaria tengguli hitam. Nah, jumlah merozoid eritrosit pada falciparum itu 8 sampai 24 hari, 24 inti. Untuk yang vivax 12 sampai 18, untuk yang oval 8 sampai 10, dan untuk malaria 8. Materi selanjutnya itu pencegahan agar kita tidak terinfeksi Plasmodium falciparum itu. Nah, yang pertama menggunakan kelambu pada waktu tidur, lebih baik lagi dengan kelambu berinsektisida. Yang kedua, mengolesi badan dengan obat anti gigitan nyamuk. Jadi kita pakai obat nyamuk kalau mau tidur, jangan lupa biar nggak digigitin nyamuk, biar tidurnya juga nyenyak. Yang ketiga, kita menggunakan pembasmi nyamuk, baik bakar, semprot maupun lainnya, yang penting nyamuknya bisa mati. Yang keempat, memasang kawat kasar pada jendela dan ventilasi. Yang kelima, letak tempat tinggal diusahakan jauh dari kandang ternak. Yang keenam, mencegah penderita malaria dari gigitan nyamuk agar infeksi tidak menyebar. Yang ketujuh, membersihkan tempat hinggap atau istirahat nyamuk dan memberantas sarang nyamuk. Jadi jangan sampai di rumah itu banyak barang-barang yang tidak terpakai, dibiarkan aja gitu, itu kan menjadi kayak sarang penyakit untuk kita. Terus selanjutnya hindari keadaan rumah yang lembab, gelap, kotor, dan pakaian bergantungan serta genangan air. Nah, selanjutnya membunuh jentik nyamuk dengan menyemprotkan obat anti larva pada genangan air atau menebaskan ikan atau hewan pemakan jentik. Selanjutnya yaitu pengobatan. Jadi pengobatan malaria pada awalnya itu menggunakan kloroquine untuk malaria falciparum dan sulfadoksin pyrimetamin. Namun sejak dilaporkan adanya resistensi terhadap jenis pengobatan tersebut sejak tahun 1973 dan semakin meluas, pengobatan malaria yang dianjurkan saat ini menggunakan terapi kombinasi artemisin sebagaimana yang direkomendasikan oleh WHO. Yang
Yang ketiga itu ada beberapa kombinasi obat malaria yang digunakan di dunia, yaitu kombinasi artesunate, amodiaquine, dihydroartemisinin, piperacillin, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan dapat dimengerti oleh kita semua, oleh rekan-rekan kita semua, oleh ibu dosen juga. Mohon koreksinya jika terdapat salah dalam penyampaiannya. Dan jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan, agar kita terhindar dari berbagai penyakit apapun, terutama yang kita sedang bahas ini adalah Plasmodium falciparum. Jangan sampai kita terinfeksi oleh Plasmodium itu. Terima kasih teman-teman. Untuk yang bertanya silahkan, semoga saya bisa menjawabnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.